Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Saya Rizka Fatmala Indriani yang beranggotakan kelompok yaitu Dwiki Sarinorita dan Kusri A. Yang pertama yaitu analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Sekuritas investasi sangat bervariasi dalam hal jenis surat berharga yang diinvestasikan dan tujuan dari investasi. Sekuritas investasi dapat berupa utang atau ekuitas. Sekuritas utang adalah sekuritas yang mewakili hubungan sebagai kreditor terhadap pihak lain. Sekuritas ekuitas merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan pada entitas lain. Yang kedua yaitu akuntansi untuk efek investasi. Efek investasi dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan atas nilai wajar atau pasar, tergantung pada jenis efek dan tingkat pengaruh atau kontrol sebuah perusahaan investor terhadap perusahaan tempat investasi. Kelompok efek investasi yaitu 1. Efek utang merupakan instrumen yang menunjukkan hubungan antara kreditor dengan entitas lain. Efek utang dikelompokkan menjadi A. Dimiliki hingga jatuh tempo merupakan sekuritas utang yang ingin dan mampu dimiliki manajemen hingga jatuh tempo. Yang kedua yaitu B. Diperdagangkan merupakan utang yang dibeli dengan tujuan akan dikelola secara aktif dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat. Yang C. Tersedia untuk dijual merupakan sekuritas utang yang tidak tergolong sekuritas diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo. D. Pengalihan antar kategori. Yang kedua yaitu efek ekuitas merupakan efek yang mewakili kepemilikan pada entitas lain yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu yang pertama tidak memiliki pengaruh kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua yaitu pengaruh signifikan kepemilikan antara 20% sampai 50%. Yang ketiga yaitu pihak yang mengendalikan kepemilikan lebih dari 50%. Analisis efek investasi. Analisis sekuritas investasi memiliki 2 tujuan yaitu 1. Memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. 2. Menganalisa distorsi akuntansi dari efek. Potensi distorsi akibat akuntansi efek investasi yang harus diperhatikan analisis yaitu yang pertama, peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan, yang kedua, kewajiban yang diakui sebesar biaya perolehan, yang ketiga, definisi efek ekuitas yang tidak konsisten, yang keempat, klasifikasi berdasarkan niat. Akuntansi metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap investor. Mekanisme metode ekuitas. Ada beberapa hal penting terkait akuntansi metode ekuitas. Yang pertama yaitu akuntansi investasi dilaporkan pada jumlah yang sama dengan bagian proporsional ekuitas pemegang saham dari perusahaan investor. Yang kedua, pendapatan investasi harus dipisahkan dari laba operasi inti dalam analisis laba perusahaan investor jika investasi itu sifatnya tidak dianggap strategis. 3. Investasi yang dihitung menggunakan metode ekuitas dilaporkan pada biaya perolehan yang telah disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Yang keempat, investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasi tersebut dikurangi menjadi 0 dan seharusnya tidak memberikan kerugian tambahan, kecuali jika investor harus menjamin kewajiban investor atau berkomitmen untuk memberikan dukungan lebih lanjut pada investor. Jika jumlah investasi awal melebihi
bagian proporsional dan nilai buku perusahaan investasi. Kelebihan tersebut dialokasikan pada aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, yang disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya. Akuntansi kombinasi bisnis. Laporan keuangan konsolidasian melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Mekanisme konsolidasi melibatkan dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan entitas induk. Yang kedua yaitu mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. Penurunan nilai goodwill. Goodwill merupakan salah satu aset tak berwujud yang timbul sebagai akibat dari merger dan akuisisi. Goodwill adalah kelebihan harga beli untuk sebuah perusahaan di atas fair value dari keseluruhan aset bersih yang diperoleh perusahaan penawar. Permasalahan dalam kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak menyetujui suatu harga. Hal ini disebut dengan pertimbangan kontingen, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang kombinasi. Yang kedua yaitu alokasi total biaya. Seluruh aset yang dapat diidentifikasi, yang diakuisisi, dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya, yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi seperti penelitian dan pengembangannya yang dibeli. Selain itu, terdapat kenaikan drastik dalam penghapusan tersebut khususnya pada industri teknologi tinggi. Yang keempat yaitu utang dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai lawan aset. Dalam hal gagal bayar, kreditur yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Keuntungan atas IPO entitas anak. A. Kemudian meningkatkan modal di masa mendatang. B. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. C. Nilai pasar perusahaan diketahui. Efek derivatif. Untuk mengurangi risiko pasar, perusahaan melakukan transaksi lindung nilai. Instrumen yang digunakan dalam transaksi lindung nilai, instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya, kelompok aset atau variabel ekonomi. Berbagai macam instrumen keuangan digunakan untuk kegiatan lindung nilai, termasuk berikut ini. 1. Kontrak masa depan atau future contract. Forward contract adalah sebuah kontrak yang berisi tentang nilai tukar yang disetujui atas jumlah tertentu suatu mata uang dalam waktu tertentu. Kontrak ini biasanya memiliki jangka waktu 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Namun mungkin juga terdapat jangka waktu yang lain. Kontrak yang menyangkut suatu kelompok instrumen keuangan disebut derivatif, yaitu instrumen yang merupakan nilai turunan dari komoditas atau instrumen keuangan yang lainnya. Yang kedua, kontrak swap atau swap kontrak. Swap adalah suatu kontrak transaksi pembelian atau penjualan falas dengan spot rate yang dikombinasikan dengan pembelian dan penjualan falas yang sama dengan forward rate. Merupakan suatu kontrak dari kedua pihak yang saling menyerahkan sejumlah falas tertentu terhadap sejumlah falas lainnya. Yang ketiga yaitu kontrak opsi atau option contract.
Opsi adalah kontrak antara dua belah pihak yang berisi hak bagi si pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari kontrak tersebut pada waktu dan harga yang disepakati bersama di awal. Opsi yang diperdagangkan di BEI yaitu kontrak opsi saham KOS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa menuliskan pertanyaan di grup, dan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.